Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan.
Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2022. Di tahun ini, di mana tahun paradigma yang baru, dan kita akan terus alami sepanjang tahun ini dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu bagi setiap kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan kami sampai masuk tahun 2022. Kami tahu Tuhanlah yang selalu menyertai setiap kami. Dan kami mau bersyukur lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan lakukan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Ayo lagi katakan, orang yang berharap. Orang yang berharap
kita katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh kembali angkat tangan kita bersama, katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi bersama saya katakan sebab Tuhan menopang tanganku, tanganku. Boleh kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia yang selalu memegang tangan setiap kita dalam kondisi apapun saat ini. Makasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah kami saat ini. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, sebab jiwa kami rindu haus akan Engkau. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan setiap kami. Tidak akan pernah kami ditinggalkan, sebab gadamu dan tongkatmu uji hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, dan Allahku tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukanmu ya Tuhan. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama angkat tangan kita. Pengharapanku, penolong dan Allahku tiada yang sepertimu. Yuk sama-sama dengan mengatakan kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Tiada yang seperti Engkau ya Yesus, yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Ya Ralaba Karalaba ya Ralaba ya. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami sampai saat ini, Yesus Kristus. Ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Haleluya. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Karena jiwa kami merindukan dan saat kami Tuhan, saat ini kami mau lebih dalam lagi. Kami mendengar isi hati melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Mari siapkan hati kita ngomong. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan isi hati dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur sudah menaikkan pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan, perkenanan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami, baik kami sebagai umat-Mu yang ada mendengarkan YouTube dan juga yang ada di rumah-rumah. Lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan siap untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang melepaskan segala perkara-perkara dan belenggu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan,
Kami siap mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memenuhi hamba dan kami semua yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Biarlah di malam hari ini kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawakan tema di minggu ini, pikiran yang diperbaharui di tahun paradigma. Kita tahu bahwa dari Bapak rohani kita, Pak Niko, ya, juga dapat pesan dari Tuhan bahwa di tahun ini adalah tahun paradigma. Oleh karena itulah mari kita sungguh-sungguh benar-benar tahun ini menikmati kebaikan Tuhan dan juga mengubah paradigma kita. Ayat firman Tuhan yang kita akan baca, kita renungkan di Roma 12 ayat 2 dan juga referensinya di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di Filipi 4 ayat 8 juga dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Nah, kita juga saudara yang dikasihi Tuhan harus mengerti apa dampak pikiran dalam hidup kita. Dampak pikiran dalam hidup kita dampaknya adalah bahwa membuat hidup kita lebih baik, maju, dan berkembang. Terkadang setiap kita tidak berhasil dan tidak berkembang karena kita tidak memperbaharui pikiran kita. Nah, setiap kita akan memiliki perubahan dan perkembangan saat setiap kita memiliki kemajuan untuk memperoleh pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan, bukan salah Tuhan jika kita tidak bisa berubah, ya. Berhasil dalam hidup kita itu semua disebabkan oleh setiap kita yang tidak bisa mengelola pikiran kita. Berhasil tidaknya hidup kita tergantung pada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin kita berpikir bahwa pada saat kita berpikir positifkah atau berpikir negatif, semua dikelola adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola pikiran kita itu menjadi pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berbeda dengan dunia. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan dunia, cara pola berpikir, ya. Bagaimana kita bisa ketika pada saat kita berpikir, karena dari berpikir itulah dampak tingkah laku kita, cara hidup kita, dan juga perbuatan kita. Itu ada pengaruh dari setiap pikiran kita. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai pikiran kita, ya, kalau pikiran itu negatif, maka yang dampaknya adalah tingkah laku kita, perbuatan kita pasti akan selalu menghasilkan yang negatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun paradigma ini kita harus mengubah konsep cara berpikir kita. Nah, saya ingin membagikan contoh dari salah satu, ya, penemu lampu, yaitu adalah Thomas Alva Edison. Kita bisa mengenal dan mungkin sudah tahu cerita dari Thomas Alva Edison. Kita tahu Alva Edison adalah bahwa di saat sekolah beliau termasuk ke dalam hitungan anak-anak yang tidak pintar. Walau tidak pintar,
ia berusaha untuk mengembangkan pikirannya sehingga dari orang yang biasa berubah menjadi luar biasa, dan akhirnya ia mengalami kegagalan demi kegagalan. Ia terus bangkit dan belajar dari setiap kegagalannya. Thomas Alva Edison mengubah konsep pikirannya. Walaupun pada masa anak-anak dia anggap remeh, dianggap tidak bisa, dia anggap tidak mampu, tetapi karena ada orang tua yang terus memotivasi Thomas Alva Edison, hanya dia mengubah konsep pikirannya, mengubah cara pandangnya. Terus walaupun gagal 10.000 kali gagal, tetapi tetap seorang yang ingin maju pasti terus bangkit dari kegagalannya. Tapi artinya adalah pikiran kita yang harus diperbaharui. Dan bukan hanya Thomas Alva Edison yang mengalami suatu terobosan di dalam paradigma berpikir. Juga kita bisa menemukan di Bill Gates yang menemukan Microsoft. Saat ini kita pakai apa yang ditemukan oleh Bill Gates, yaitu Microsoft. Kita bisa pakai menjadi kita, anak-anak kita dan kita sendiri bisa pakai, kita nikmati hasil dari penemu yaitu Bill Gates. Dia juga mengubah cara pandangnya tentang dunia, mengubah cara paradigma dia supaya maju dan terus berkreasi. Kita pun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapapun kita, mau ibu rumah tangga, pekerjaan kita apa, profesi kita apa, kita harus mengubah cara pola pikir kita untuk kita maju dan kita bangkit. Nah, tidak ada orang yang bodoh dalam dunia ini, yang ada hanyalah orang yang tidak mau memperbaharui pikirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya setuju juga statement ini. Tidak ada orang bodoh sebenarnya di dunia ini. Tetapi orang bodoh ada karena dirinya tidak mau diperbaharui, atau diri kita tidak mau kita perbaharui cara pikir kita. Mari kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terus maju di dalam Tuhan, terus maju di dalam dunia ini, kita harus memperbaharui pikiran kita. Pikiran kita adalah bagian dari jiwa kita dan merupakan pusat daripada segala pengontrolan tubuh fisik kita. Di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, sistem yang bekerja di dunia ini jangan mengadaptasi cara duniawi, tetapi hendaklah Anda atau kita berubah dengan cara memperbaharui pikiran. Seluruhnya sikap kita, cara kita, perbuatan kita, cara kinerja kita, itu harus diperbaharui, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jika hidup, jadi hidup baru artinya memperoleh ide-ide baru dan sikap baru sesuai firman, dan melepaskan sikap lama, itu bukti sah bahwa Anda telah menjadi ciptaan baru. Adalah adanya perubahan, bukan sekedar memperoleh pengetahuan yang kita peroleh, tetapi tidak membuat kita menjadi ciptaan baru. Misalnya kita udah sering mendengar firman Tuhan, mungkin udah sering kita baca Alkitab, mungkin udah sering kita berdoa, tetapi dalam semua yang kita lakukan harus ada perubahan hidup. Supaya kita masuk sebagai ciptaan baru, artinya adalah dikatakan kalau hidup kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang penginjil yang luar biasa, adalah Billy Graham. Billy Graham juga menyatakan, pikiran kita harus benar-benar kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Karena pikiran kita ini perlu kuasa pengurapan. Kita harus menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Tetapi ada juga respon dari diri kita sendiri. Maka pada saat pikiran kita mau berubah dan sesuai kehendak Tuhan, maka kita juga harus merespon firman Tuhan supaya kita hidup dalam perubahan. Billy Graham menyatakan bahwa seorang Kristen yang dikatakan benar-benar hidup dalam benar, hidup dalam kekristenan, ketika pikiran,
perbuatan tingkah laku kita berubah, maka kita akan menunjukkan seperti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemuliaannya, kesabarannya, dan ketetapannya, hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan, perubahan pikiran, dan perubahan hati? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita saat ini sudah benar-benar hidup di dalam perubahan pikiran yang benar? Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan langkah-langkah untuk pikiran yang diperbaharui. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya, supaya pikiran kita diperbaharui, yang pertama adalah keputusan untuk berubah harus ada dari diri kita. Ulangan 30 ayat 19 berkata, pilihlah kehidupan. Dengan kata lain, kalau saudara tidak berbuat keputusan untuk berubah, tidak akan terjadi. Apabila Anda harus berbuat keputusan untuk berubah dari sakit menjadi sembuh, dan berutang terus menjadi sehat keuangannya. Jika ingin kita berubah dalam kehidupan kita, misalnya saat kita sakit kita perkatakan sehat, pasti ada perubahannya, pasti kita akan lihat mujizat. Atau misalnya saudara sedang punya utang, kita perkatakan aku percaya utangku lunas atau keuanganku sehat dalam nama Yesus, pasti akan ada terjadi. Itu adalah intinya adalah dalam diri kita. Bagaimana kita, putusan Anda adalah pintu terbuka untuk kenyataan yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua supaya kita berubah dalam pikiran. Milikilah keinginan besar dan kerinduan yang kuat untuk berubah. Kerinduan untuk berubah akan memotivasi Anda untuk berubah, mulai melihat, pelajari orang-orang yang sukses sebagai hamba Tuhan, ya. Nanti akan timbul kerinduan saudara untuk berubah. Perkataan apa yang ingin Anda capai untuk berubah, hindari apa yang menjadi kelemahan saudara. Jika kita tahu apa kelemahan kita, kita harus menghindari orang-orang yang biasanya, contohnya saudara yang kasih Tuhan, misalnya kalau orang di lingkungan kita atau teman kita suka berpikir negatif, lama-kelamaan juga kita akan berpikir negatif. Kalau orang-orang di sekitar kita adalah suka ya gosip, ya gosipnya juga misalnya menggosipkan orang yang misalnya yang tidak benar, tidak baik, lama-lama kita juga akan menjadi tukang gosip. Nah, ini yang harus kita tahu kelemahan kita di mana, supaya kita berubah dan diperbaharui di tahun paradigma ini. Kita harus hindari. Carilah orang yang bisa memotivasi kita dan membawa kita untuk sukses. Yang ketiga, langkah yang ketiga, saudara yang kasih, lihat ke dalam firman sebagai cermin agar kita bisa berubah. Saudara harus berkaca diri ya dengan cermin firman Tuhan. Karena cermin bisa menolong untuk kita untuk menentukan apa yang perlu diubah dalam hidup kita. Waktu kita bercermin pada firman Tuhan, kita bisa melihat penggambaran dari firman Tuhan, akan bayangan bagaimana kita seharusnya sebagai pengikut Kristus membuat kita ingin berubah dari terbelenggu menjadi merdeka dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan harus mengerti apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup berubah, ciptaan baru dan menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, dengan sungguh-sungguh rajin mengaplikasikan kebenaran yang Anda pelajari dari hari ke hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita responi. Dan ketika firman itu menasihati, misalnya dosa kita, menasihati perbuatan kita yang tidak benar, kita responi supaya kita berubah. Yang kelima, waspada pada pintu-pintu masuk menuju ke hati kita. Ya, setan mau mencuri, membunuh dan membinasakan.
Setan mencoba mencuri iman di hati kita melalui apa saja saudara yang dikasih Tuhan, yaitu melalui pintu gerbang mata, telinga, mulut. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, pintu-pintu ini perlu kita jaga, minta kuasa dari Tuhan, supaya kita dikuduskan, kita diproteksi dengan kuasa darah Yesus, supaya kita selalu ada di dalam firman Tuhan. Yang keenam, seleksi lingkungan di mana Anda berada saat ini. Kalau dulu Anda pencandu obat, jangan berada di lingkungan pencandu obat. Dan seleksi teman-teman Anda yang baru dan teman tinggal Anda, seleksi teman-teman di tempat-tempat yang Anda kunjungi, dan lagu-lagu yang Anda dengar, ya, pembicaraan dan juga program televisi yang harus kita tonton. Itu juga mempengaruhi pikiran kita, saudara yang dikasih Tuhan. Wah, hidup ini memang sangat sulit ya, tetapi itulah sebagai orang Kristen kita harus belajar, terus belajar ya untuk menjadi Kristen yang benar. Yang ketujuh, putuskan hubungan dengan masa lampau. Ikatan-ikatan lama diputuskan. Ya, baik juga biar teman lamamu baik dan yang pernah menolong Anda tetapi dia berzina atau omong kosong atau terus mungkin selalu membawa saudara ke hal-hal yang tidak benar, putuskan, tinggalkan mereka. Tetapi bukan yang tinggalkan, tetapi tetap berdoa bagi mereka supaya mereka tetap supaya mereka bertobat dan mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang kedelapan, terbuka hati untuk menerima koreksi, teguran dan memiliki hati supaya kita dapat diajar, supaya kita dapat hidup yang benar. Itu yang langkah yang kedelapan. Yang kesembilan, andalkan Tuhan dan bergantung padanya. Kita harus lebih benar-benar dengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui membaca firman Tuhan. Itu juga mendengar suara Tuhan. Tapi ada juga kita mendengar suara Tuhan pada saat kita berdoa, kita berdiam. Suara Tuhan itu pasti damai sejahtera, walaupun firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Tetapi kita tetap damai sejahtera dan kita akan terima dengan respon damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah di Roma 4 ayat 17b berkata, aku berubah dengan mengatakan apa yang Allah katakan. Terima kasih Tuhan karena aku ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu perkatakan dalam hidup kita, aku harus mau berubah, dituntun firman Tuhan, dan aku harus melihat kerajaan Allah dalam hidupku dan juga dalam keluargaku, di dalam tempat pekerjaanku, di mana saja kita berada. Harus kita bawa pikiran yang benar, kita harus bawa perbaharuan hidup kita harus bawa paradigma kita yang benar, yaitu sesuai firman Tuhan. Itu harus perlu kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dapat patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya semua kita lihat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus perbaharui pikiran kita. Kita harus percaya Yesus ada. Kita harus percaya kita bisa berubah. Itu semua adalah dari respon kita. Mari kita terus perbaharui pikiran kita sesuai kebenaran firman Tuhan, dan supaya kita menjadi berdampak dimanapun kita berada, dan kita akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi ciptaan yang baru, pikiran yang benar. Kami menjadi berdampak, menjadi terang di tengah-tengah keluarga, di tengah tempat pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa ini, bahwa kami umat-Mu, bahwa kami terus berubah dan melakukan firman-Mu, dan supaya kegenapan firman-Mu adalah melalui hidup kami.
Jika ada umat-Mu yang saat ini sedang bermasalah pikiran, kacau, kami berdoa dalam nama Yesus. Tenanglah pikiranmu dan biarlah pikiranmu diperbaharui. Pikiran di dalam nama Yesus, Engkau damai sejahtera dan sukacita. Biarlah pikiran diberkati, menjadi pikiran yang diberkati di dalam nama Yesus. Jika Engkau sedang ada utang, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah utang-utangmu lunas di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan membuka cara-cara yang terbaik untuk Engkau melunasi utangmu di dalam nama Yesus. Jika Engkau sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Dan jika Engkau sedang berbeban berat, Engkau diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Umat-Mu yang saat ini ada Tuhan, kami berdoa mereka mau dilawat di rumah-rumah. Mereka dilawat di mana saja. Tuhan, kami mendengar mereka menikmati perbuatan-Mu yang ajaib. Dan terima kasih buat firman-Mu yang terus akan bersuara dalam hati dan pikiran kami. Dan membawa kami paradigma yang berubah sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Doa terobosan pada hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh doa puasa pada hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Shalom guys, buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @textgenmyhome atau WhatsApp di 0856 6884 2992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We are the next generation. Ibadah Raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Ibadah Sunday School My Home Kids. Ibadah My Home Kids diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Setiap anak wajib selalu mengikuti protokol kesehatan serta menggunakan masker selama beribadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids.
Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bergabunglah di dalam pos doa GBI My Home. Gereja memiliki 3 pos doa. Yang pertama, berada di ruang doa GBI My Home Rawasari lantai 2 setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang kedua, berada di ruang doa GBI My Home Ketapang setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Yang ketiga, berada di Akau Potong Lembu, Sop Ikan Atek, lantai 2, setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 11 sampai 12 siang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kepada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka kelas BPN, Bimbingan Pranikah GBI My Home Rawasari. Kelas akan diadakan secara online maupun onsite. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 31 Januari 2022 dan akan dimulai pada awal bulan Februari. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Irma Purba di nomor yang tertera di layar kaca Anda. WBI, Wanita Betel Indonesia My Home, akan mengadakan ibadah outing di Trikora pada tanggal 22 Januari 2022. Bagi para wanita, diharapkan kumpul di gereja pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan akan berangkat setelah ibadah doa puasa di gereja. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Deliana di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Melkianus Kale STH dengan Saudari Rustiana Purba SPDK pada tanggal 29 Januari 2022 di GBI My Home Rawasari. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Andi Rosen Darmawan Sitinjak dengan Saudari Yuanita Diana pada hari Minggu 20 Februari 2022 di GBI Windsor Eden Park, Batam. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak
Joko Widodo ya Tuhan, bersama dengan wakilnya ya Bapa Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan, kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan, mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan, teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa, biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam virus corona ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Harjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami, agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati
Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.